Tuhan, Kau yang paling mengenal hati kami termasuk hamba-Mu ini sendiri, sehingga Tuhan sungguh mohon belas kasihan-Mu. Siapakah kami terlebih hamba-Mu ini yang Engkau percaya mengajak umat tebusan-Mu ya Tuhan, umat yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri, untuk hamba-Mu ini mengajak umat-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami, maka sungguh mohon belas kasihan-Mu, sehingga setiap kami baik yang berbicara maupun mendengarkan, kami sungguh ya Tuhan boleh mendapatkan pesan dari Tuhan secara pribadi sesuai dengan konteks hidup kami masing-masing. Berilah kami anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang terkait dengan tubuh Kristus, dan ini terambil dari Kolose pasal 3 saudara sekalian. Tetapi mohon izin kepada Musa Daniel, Jonathan, dan teman-teman pengurus kebaktian doa, saya hanya akan baca ayat 12 sampai 15 saja. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, saya akan bacakan bagi saudara Kolose pasal 3 ayat 12. Demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesalehan. Kesabaran, maaf. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saya datang dan melayani saudara dengan kostum seperti ini, apakah ini tepat? Apakah ini pakaian yang semestinya saya gunakan dalam suatu khotbah? Bagaimana menurut saudara? Tepat nggak? Tepat lah ya, meskipun saya nggak pakai dasi, saya nggak pakai collar pendeta itu saudara, tepat ya. Masa nggak tepat sih saudara? Saya udah ganteng ini loh, kecewa deh saya dibilang nggak tepat, ya kan? Nah, tapi gimana saudara, kalau saya khotbah di hadapan saudara malam ini, saya datang itu dengan pakaian yang seperti ini saudara. Ya, sebentar. Ini kok licin ya. Oke, sebentar saudara. Bayangkan kalau saya datang khotbah di hadapan saudara, tapi saya seperti ini. Ini gimana lagi ngikatnya? Nah, saudara ya, kalau saya seperti ini dan lengkap pula dengan ininya. Kira-kira saudara berpikir, saya gimana? Saya khotbah tapi seperti ini. Saudara akan pikir saya apa? Kayaknya agak-agak nih ya. Saudara, saya itu maksudnya mau apa sih? Setiap kita punya sense akan pakaian yang semestinya kita pakai. Sesuai dengan konteks di mana kita itu berada. Oleh karena apa saudara sekalian, mari kita lihat Rasul Paulus itu sebenarnya ngomong apa. Rasul Paulus itu sebenarnya ngomong begini. Kenakanlah, saudara kata kenakanlah di sini, itu benar-benar konteksnya adalah memakai pakaian. Berpakaianlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, kalau kita punya sense, seorang itu mestinya pakai baju bagaimana, kita punya sense nggak? Baju apa sebenarnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus? Tapi saudara, kalau kita memakai gambaran saya mengenakan jas ini, saya berpakaian jas yang tepat saat saya sedang khotbah, saudara kira-kira saya pulang jas ini saya pakai terus nggak? Saya mandi, saya pakai enggak saudara? Saya tidur, saya pakai enggak saudara? Enggak.
Maka saudara, kalau kita memahaminya hanya seperti sesuatu yang dari luar dan dikenakan, itu sifatnya sementara. Karena apa? Ada orang bisa mengenakan jubah kekristenan pada momen tertentu saja. Tetapi saudara, yang Paulus katakan di sini sebenarnya adalah mengenakan itu menjadi suatu kalimat yang sekali dipakai tidak dilepas. Kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, pakai ini dan jangan dilepas. Itulah bagian kita, apalagi kalau kita menyadari mengapa ini mesti dikenakan. Saudara, saya bisa memilih mau pakai jas warna apa. Saya memilihnya karena saya sedang berkhotbah. Tetapi yang Paulus katakan, kenapa mengenakan ini? Yang pertama adalah saudara, oleh karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Ini artinya apa saudara? Ini jelas seperti yang saya tuliskan ini. Bukan sekedar perbuatan luar. Tapi ini sebenarnya karakter yang begitu mengikat, meresap, menetap dalam diri kita. Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sudah mati bersama Kristus. Logika dari penuturan Paulus di sini adalah terlebih dahulu memberitahu kita tentang siapa kita. Sehingga dengan sesuatu yang sudah terjadi, perhatikan kata telah. Telah dibangkitkan bersama Kristus, telah mati bersama Kristus, telah menanggalkan manusia lama, telah mengenakan manusia baru. Jadi kalau kita bukan orang yang telah, kita adalah orang yang sekadar beragama Kristen. Dan jiwa kita cukup sehat. Kita bisa tampak berbelas kasihan, murah hati, rendah hati, sabar pada konteks tertentu saja. Kalau kita orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, maka sebenarnya proses yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita itu menyebabkan kita tidak bisa tidak terus-menerus mau mengenakan dan berjuang mengenakan pakaian yang semestinya itu. Saudara, dalam diri saya tidak bisa tidak memilih yang proper pada saat saya sedang melayani seperti ini. Enggak mungkin saya memakai yang enggak proper. Enggak mungkin saya memakai yang enggak tepat. Coba saudara bayangkan, saudara mau kondangan. Saudara tidak bisa tidak memilih memakai baju yang tepat. Jadikan pemahaman itu, kesadaran itu seperti satu cara pandang kita terhadap tidak bisa tidak, semestinya kita itu mengenakan pakaian yang Paulus tadi katakan. Apalagi kemudian kita dikatakan kita sudah dipanggil menjadi satu tubuh. Disinilah konteksnya Musa, Daniel, Jonathan itu mengajak kita berpikir. Kita sudah dipanggil menjadi satu tubuh, maka sebagai bagian dari konsekuensinya kita mengenakan pakaian itu. Saudara sekalian, sehingga sebenarnya terlebih dahulu yang saya mau ajak kita saudara pikirkan adalah benar-benar ini bukan sekedar perilaku luar, tetapi sesuatu yang begitu melekat dan menyatu, meresap dalam diri kita, menetap di dalam diri kita, karena itu sebetulnya adalah suatu wujud luaran dari transformasi internal yang sudah terjadi, dari perubahan internal yang sudah terjadi. Seperti dikatakan oleh almarhum John MacArthur di dalam bukunya ini, saudara, bab 13. Dia katakan, identitas yang benar harus diwujudkan dalam perilaku yang benar. Perilaku tersebut merupakan manifestasi perwujudan lahiriah dari transformasi batiniah dan merupakan satu-satunya bukti yang pasti bahwa transformasi tersebut telah terjadi. Enggak ada pilihan. Kalau kita sudah mengalami perubahan dari dalam batin, maka
perilaku itu akan mengikuti. Saudara, saya percaya sekali Tuhan itu tidak mau kita hanya luarannya saja yang seperti murid Kristus. Saya sering berkata, saudara, mungkin saya tidak tahu apakah saudara memperhatikan atau mengingatnya. Saya sering mengutip Matius 15 ayat 8 dan 9, Matius 23, tentang teguran Kristus kepada orang-orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu bukan penjahat, bukan pemberontak. Mereka umat beragama yang sangat taat. Tapi ketaatannya lahiriah. Kostum mereka begitu berat, begitu banyak. Mereka berdoa di depan umum, tapi Tuhan Yesus berkata, hatimu jauh daripadaku. Saudara sekalian, inilah yang semestinya terjadi dari kita, itu transformasi dari dalam yang mewujud kepada kita mengenakan beberapa aspek yang Tuhan itu sebenarnya kehendaki kita kenakan. Dan itu menjadi sebuah indikasi apakah saya dan saudara adalah murid Kristus yang bertumbuh ataukah tidak. Yang pertama di situ saudara dikatakan tentang belas kasihan. Saudara, di dalam bahasa aslinya ini adalah dua kata yang digabungkan menjadi satu. Sehingga saudara, N.T. Wright, seorang penafsir besar di para teolog perjanjian baru, itu dia berkata bahwa gabungan dua kata ini menunjuk kepada kepekaan yang mendalam terhadap kebutuhan dan kesedihan orang lain. Ini bicara tentang orang yang dapat berempati kepada orang lain. Ini bicara tentang orang yang dapat kemudian memahami konteks orang lain. Tapi sebenarnya di sini tercermin orang itu adalah orang yang sudah cukup beres dengan dirinya. Sehingga dia tidak selalu self-centered, tapi dia bisa ke orang lain. Belas kasihan, seperti Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Kemurahan. Saudara, mari kita lihat diri kita. Pernah enggak saudara tiba-tiba mendapat suatu pemberian yang besar? Ya, mungkin saudara kerja tiba-tiba dapat bonus gitu ya. Atau saudara kembali waktu masa anak-anak, waktu hari Imlek mungkin kita tiba-tiba dapat uang yang banyak gitu ya saudara ya, dari saudara-saudara kita ya. Dan kita kemudian rasanya aduh jadi pengen mungkin membelikan teman lah atau apa. Atau kalau kita dapat bonus di kantor kita pengen berbagi. Saudara, itu alamiah banget. Orang bisa bermurah hati saat sudah menerima kemurahan. Tapi saat kita tidak menerima itu, bisa enggak kita bermurah hati kepada orang lain? Atau kita baru saja menerima atau sudah menerima kemurahan begitu besar seperti di dalam perumpamaan orang yang mendapat pengampunan dari raja itu. Begitu ketemu teman yang berhutang, memang cukup gede juga, kalau saya nggak salah ingat itu 15 juta. Betul teman-teman hamba Tuhan, kira-kira 15 juta rupiah teman yang berhutang, gede juga sih ya. Tapi dia diampuninya tuh besar sekali, miliaran kalau saya nggak salah nilainya. Yang diampuni sama sang raja tuh malah triliunan. Tapi dasarnya orang yang memang tidak menyadari itu, dia nggak bisa bermurah hati. Nah ini bicara apa saudara? Kita suka gampang melihat kesalahan orang lain. Tapi kita nggak sadar sebetulnya betapa begitu banyak kesalahan kita yang sudah ditutupi oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang yang namanya itu belas kasihan. Sebagaimana kita menerima belas kasihan semestinya itu yang kita berikan. Sebagaimana kita menerima kemurahan semestinya itu yang kita berikan. Dan yang berikutnya adalah kerendahan hati. Saudara, bagian ini menarik karena kalau coba saudara lihat Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-18. Itu di situ ada dicatat di sana saudara bahwa jemaat Kolose itu menghadapi orang-orang yang rendah hati, tetapi rendah hatinya itu adalah dalam kepura-puraan. Dikatakan di sini merendahkan diri dan beribadah, tapi disebutnya apa? Yang pura-pura. Saudara, orang bisa dengan gampang pura-pura rendah hati. Apalagi untuk suatu modus tertentu. Tetapi saudara, kerendahan hati yang otentik adalah kerendahan hati yang sifatnya memang sesuatu yang berubah dari dalam.
Bukan sesuatu yang sekedar meniru perilaku. Oh saudara, itu yang saya harap kita buang jauh-jauh. Kita bukan sekedar meniru perilaku ini, tapi kiranya itu menjadi karakter kita. Kerendahan hati, seperti teladan Kristus yang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Lemah lembut dan sabar. Saudara, N.T. Wright berkata lemah lembut itu adalah sikap terhadap orang lain, kesabaran itu respons terhadap sikap yang lain. Ini kesimpulan saya dari paragraf yang dia tulis. Saya tidak sebut kutipannya, dari N.T. Wright. Saudara, lemah lembut dalam sikap. Kalau kita bicara kerendahan hati, banyak orang berkata bahwa rendah hati itu suatu karakter, suatu sikap yang kita perlu tinggalkan. Di zaman ini orang rendah hati itu pasti kalah. Apalagi orang yang lemah lembut. Apalagi orang yang sabar, nanti kamu diinjak-injak terus. Saudara, apakah lemah lembut itu berarti semua serba iya, serba oke, ngikut aja. Begitu sabarnya sampai diapain juga sabar. Saudara, saya percaya enggak seperti itu. Karena sebetulnya semua karakter yang ada di sini adalah bagian dari buah roh. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi itu, kasudasa murba, keselemsa, kesabaran. Pokoknya ada 9 itulah saudara. Saya percaya ini bukan sesuatu yang seperti itu. Oleh karena kalau kemudian Tuhan itu katakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saudara, saya lalu berpikir apa maksudnya di atas itu? Apakah kasih itu yang lebih besar? Kalau kita lihat dari karakter Allah, iman, pengharapan, dan kasih, lebih besar diantaranya adalah kasih, dan dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih itu seperti membungkus ini semua. Saudara, kalau kita berpikir dari sisi manusia, sepertinya kasih itu nggak terlalu terkait dengan misalnya saja kerendahan hati. Ada orang bisa kelihatan menyayangi keluarganya, tapi sombong banget ketika ketemu orang yang tidak seberuntung dirinya, tidak sebaik dirinya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif ini adalah pribadi Allah, maka ini semestinya satu kesatuan. Orang yang mengasihi, dia adalah orang yang penuh belas kasih, penuh kemurahan. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sabar. Tapi orang yang mengasihi adalah orang yang berdiri di atas kebenaran. Maka ini sebenarnya bukan suatu kerendahan hati yang seperti digambarkan kelemahan. Bukan satu kelemah lembutan yang bisa diinjak-injak. Bukan satu kesabaran yang mohon maaf sekali. Seperti gambaran di sinetron Indonesia. Terutama para wanitanya. Yang sepertinya terus menerus diinjak-injak oleh suami lah. Sampai saya ngomong sama mama saya, ini kenapa ya sinetron Indonesia kok menempatkan ibu mertua itu cenderung jahat. Coba deh saudara nonton sinetron Indonesia deh. Itu kebanyakan menempatkan ibu mertua itu jahat. Dan mohon maaf, menempatkan seperti mama saya kan sudah tidak bersuami. Yang tidak bersuami itu seolah-olah buruk posisinya. Kan enggak seperti itu ya saudara ya. Orang yang mengasihi adalah orang yang meskipun dia itu sabar tapi dia tahu kebenaran. Singkatnya saudara, kalau ini semua adalah karakter yang semestinya ada pada diri saya dan saudara. Kita kembali kepada buah roh, di mana ini adalah bagian dari 9 item dari buah roh. Maka kita tahu ini semua adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Orang yang tadinya tidak begitu karena adanya Roh Kudus di dalam dirinya mulai bisa menumbuh kembangkan itu. Dan contoh mudahnya adalah yang menulis surat Kolose ini yaitu seorang Paulus. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar juga saya mengatakan ini, tapi ini contoh yang menurut saya cukup konkret. Kalau kita ingat sosok Paulus saudara, adalah sosok seorang Yahudi yang begitu tidak suka kepada orang-orang Yahudi Kristen. Oke? Terus kemudian, dia sebagai rabi yang mengikut mazhab dari Gamaliel, guru Yahudi saat itu yang keras, maka Paulus pasti tidak suka kepada orang-orang bukan Yahudi, betul? Pasti.
Orang bukan Yahudi dia nggak suka, orang Yahudi Kristen pun dia nggak suka. Karena dianggap itu mazhab atau itu suatu sekte yang sesat. Kekristenan pada zaman itu dinilai orang Yahudi demikian. Tapi apa yang terjadi begitu Paulus menerima Roh Kudus? Dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia bisa melompati akan gap yang ada itu untuk mengembangkan akan karakter-karakter yang baik. Maka kita tentu berpikir terpujilah Tuhan kalau saya sudah lahir baru, saya sudah punya Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengerjakan karyanya sehingga kita bisa semakin matang di dalam karakter ini. Dan kita akan segera berlomba-lomba mengasihi tubuh Kristus yaitu di antara kita. Benar demikian? Ya dan tidak. Karena apa? Kenyataannya di dalam pertumbuhan rohani kita seperti orang naik kap perahu layar ini. Yang lomba perahu layar ini yang single sailboat ini saudara. Kapal kecil ini bisa berlayar kalau ada angin. Saudara berdiri di atas kapal itu dengan layarnya nggak ada angin, nggak akan bisa bergerak. Tapi saudara berdiri di atas kapal itu, dan angin itu bertiup kencang, tapi tidak ada layarnya, itu nggak akan bergerak juga. Saudara, angin yang bertiup itu adalah Allah Roh Kudus yang hadir dalam diri kita dan mengerjakan karyanya. Sementara layar yang digerak-gerakkan menangkap angin itu adalah upaya kita bekerja sama dengan Allah Roh Kudus untuk terus perahu kita ini bergerak ke arah yang benar. Kalau berbicara dalam topik hari ini ternyata mengenakan itu semua belas kasih kemurahan itu tidak terjadi seketika. Saudara, yang Paulus itu katakan sebenarnya endusaste, satu kata kerja yang sekali dipakai terus menerus nggak dicopot lagi. Nggak begitu. Tapi kenyataannya kita perlu berusaha. Memakainya terus menerus. Maka saudara, perhatikan bagaimana logika dari Paulus. Pasal 3 ayat 13 itulah menjadi bagaimana caranya sebenarnya. Yaitu bagaimana kita melatih diri kita semakin bermurah hati, berbelas kasihan, rendah hati, sabar. Itu adalah dalam relasi dengan sesama. Bukan terjadi di dalam suatu biara atau suatu gua dalam kesendirian kita. Atau dalam pengasingan diri dan kita berusaha menumbuhkan itu sendiri. Tapi justru saat berinteraksi. Di mana saudara akan berhadapan dengan kelemahan saya. Saudara akan berhadapan dengan subjektivitas saya. Atau asumsi saya. Atau gejolak emosi saya. Ekspresi saya yang kadang gak tepat. Pemilihan saya yang keliru. Di mana saudara mungkin akan heran. Ada keluhan terhadap yang lain. Nah, saudara perhatikan pengulangan terhadap yang lain. Saudara, memang firman Tuhan yang berkata, seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru dalam keberbedaan, keunikan, kepelbagaian anggota tubuh Kristus itulah terjadi saling menajamkan. Tapi tantangannya, bisakah kita dalam perspektif seperti karya Tuhan dalam hidup kita mengembangkannya dalam relasi dengan sesama. Saudara, memang logikanya Paulus ini menempatkan sabar, mengampuni, seperti Tuhan telah mengampuni, seolah-olah kita bisa tangkap ini cuma memberi maaf. Tapi di belakang dari makna telah mengampuni ada begitu banyak hal. Ada anugerah begitu besar. Ada panjang sabar begitu banyak. Ada kebenaran yang dengan konsisten Tuhan itu nyatakan. Maka saudara sekalian, di dalam interaksi di antara kita, anggota-anggota tubuh Kristus, anggota gereja ini. Yang kadang saudara, kalau kita jujur ya, gak bisa enggak, kita mungkin lebih fit in, lebih cocok dengan dia.
Kita lebih nyaman dengan dia. Tapi kadang-kadang kita sepertinya membuat jarak dari yang berbeda. Padahal sebenarnya saudara sekalian, relasi dengan sesama di dalam tubuh Kristus itu melatih kita bertumbuh. Mengenakan baju yang semestinya itu. Dan kasih menutupi itu semua. Atau kasih itulah yang, kata Paulus tadi apa? Di atas semuanya itu. Seperti sebuah payung besar yang menutupi itu semua. Saudara, kembali kepada, saya tadi mencoba menggambarkan kepada saudara. Kalau kita punya sense, baju apa yang tepat yang orang itu kenakan. Dan kita sendiri kenakan. Seberapa kuat sense kita. Seberapa kuat kesadaran kita akan baju murid Kristus yang semestinya kita kenakan. Maka saudara sekalian, di dalam konteks relasi di dalam tubuh Kristus, saudara, maka yang pertama marilah kita menyadari bahwa dalam relasi di antara kita, orang-orang yang berdosa ini, kita sebenarnya adalah orang yang sudah menerima anugerah dari Allah. Marilah kita belajar menerima kekurangan orang lain dan memberikan anugerah itu kepada orang lain. Saudara, ketika saya menuliskan kalimat ini, baru saya kemudian merenungkan dan, kok tulisnya begini. Dan tapi saya berpikir, saudara, ini hal yang baik. Ketika saya menulis, saya sendiri kaget kok saya nulisnya gini. Karena apa, saudara? Saudara perhatikan, belajar menerima kekurangan dan beranugerah kepada orang lain. Tanpa memikirkan, apakah orang itu menerima kekurangan saya enggak? Tanpa memikirkan, orang itu memberikan anugerahnya pada saya enggak? Kadang-kadang relasi di antara kita itu kayak transaksional. Lu punya apa, gua beli. Kamu kasih apa sama saya, baru saya berikan itu kepadamu. Dalam relasi suami istri pun tidak jarang transaksional. Lu punya apa, gua beli. Nggak bisa gitu. Karena firman Tuhan berkata apa? Hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus mulai, Allah mulai dengan menerima kita apa adanya. Baru dia memberikan tuntutannya. Ketika kita gagal melakukan tuntutannya, anugerahnya datang berulang-ulang. Kita mau bertumbuh di dalam kasih. Tapi itu akan menjadi sebuah slogan ketika kita masih gampang kelilipan kepada kesalahan, kekurangan teman kita. Kita belajar bertumbuh, berlari-lari, berlomba di dalam kasih, tapi kenyataannya sulit sekali kita memberikan anugerah, memberikan kesabaran kita, memberikan kemurahan kita kepada orang lain. Yang kedua, mari saudara dalam relasi dengan sama jangan fokus hanya kepada diri sendiri. Belajar untuk peka dan empati kepada orang lain. Gitu aja kok repot sih buat orang itu. Nah, kenyataannya itu menjadi masalah bagi dia. Kalau ini terjadi dalam kesalingan dan kita bersama-sama belajar, terus mengekspresikan itu, maka kita pasti akan bertumbuh di dalam kasih. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya tulis ini saya juga sadar bahwa ini sebetulnya bisa semata-mata humanis. Maksudnya humanis apa? Tidak perlu iman Kristen pun orang mempraktekannya. Tetapi tidak mengapa memakai prinsip humanis. Karena kita punya Allah Roh Kudus bersama kita yang bisa memakai prinsip humanis itu menjadi berbeda. Karena yang menjadi drive, menjadi dorongan, menjadi penyebab saya dan saudara bisa mengenakan pakaian itu terus-menerus adalah ketika Allah Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita. Kiranya kita terus saudara bersama-sama di dalam relasi dengan sesama pun kita belajar saling melayani, saling mendukung, saling mengingatkan, saling memaafkan. Dan mendoakan. Saudara, tidak ada komunitas yang 100% itu perfect. Gak ada. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita bisa belajar kesalingan. Saling melayani, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling memaafkan, saling mau mencoba kembali. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Saya minta dengan kasih, Pendeta Daniel Jonathan untuk boleh berdoa bagi setiap kita.
dan dirasakan oleh orang lain. Berkati ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengasihi tubuh Kristus dengan tepat, dengan sebagaimana layaknya, dan melalui keindahan persekutuan kami sebagai tubuh Kristus. Orang lain melihat, orang lain iri dan bahkan mencari tahu apa penyebabnya, dan ujung-ujungnya mereka boleh menemukan Tuhan di dalam dan melalui kami. Terpuji namamu, berkati firman yang kami dengar, berkati Musa Cahyanto yang sudah dengan jerih lelah mempersiapkan, membagikan berkat itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita